信息。我们走。御下手段确实高明啊。晴儿姐，没事吧？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series The Great Ruler season pertama. Pada episode minggu kemarin, Munchen dan para murid lainnya sedang mengikuti pelatihan. Pada awalnya, pelatihan ini berjalan dengan sangat lancar. Namun ketika malam hari, Li Mumbai dan Hong Ling terus saja mengalami nasib sial, yang mana mereka itu bertemu dengan macan tutul yang merupakan salah satu dari binatang roh tingkat tinggi. Tidak berhenti begitu saja, nasib mereka kembali diuji dengan kedatangan dari Sutu. Beruntungnya mereka karena tidak berhadapan langsung dengan Sutu, si pembunuh berdarah dingin. Sedangkan Munchen dan Xianer mendengarkan perselisihan yang sedang terjadi. Ternyata Moling dan Tang ini telah bertemu dengan beberapa orang. Moling penasaran sebenarnya siapa orang-orang itu dan apa yang mereka inginkan. Yang mana ternyata mereka itu saat ingin mengambil jiwa roh. Moling memberitahu bahwa para guru mereka berada di tempat itu, jadi seharusnya mereka ini takut akan dihabisi. Namun Lein merasa sepertinya mereka telah lupa bahwa menghadapi para perampok juga termasuk dalam latihan para murid. Para perampok ini pun mentertawakan mereka dan meminta untuk segera menyerahkan jiwa roh itu. Sebenarnya Tang ingin melawan, tapi Moling mencegahnya, karena dia ini akan menyerahkan jiwa roh itu. Namun dia berharap mereka ini bisa menepati janjinya. Lein memuji pilihan yang dia ambil. Alasan Moling melakukan hal itu karena dia tahu kekuatan yang para perampok itu miliki jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Tak begitu lama, Munchen dan Xianer pun tiba. Sedangkan para perampok ini terus saja meminta untuk menyerahkan jiwa roh. Melihat perlawanan yang dilakukan oleh Tan membuat mereka cukup kesal dan akan bermain-main dengannya. Tapi tiba-tiba saja sesuatu pun terjadi. 放我们离开，他们每个至少都是灵动境后期的神，我可不怕你们。Yang mana serangan dari Lin Zhong dengan sangat mudah ditahan oleh Munchen. Melihat kedatangannya itu membuat Tan sangat senang. Tidak hanya mereka, namun Lein juga ikut senang karena ada dua orang lagi yang datang kepada mereka. Tan pun memberitahu siapa orang-orang ini. Munchen paham dan dia mulai berbicara kepada para perampok yang tidak tahu malu karena telah menyerang para murid. Namun Lein merasa tindakan mereka tidak salah, karena dalam perburuan yang terkuatlah yang akan menjadi pemenangnya. Jadi dia pun meminta Munchen untuk menunjukkan kekuatannya. Alih-alih bertarung, Munchen malah ingin memberikan jiwa rohnya kepada mereka. Hal itu tentu membuat semua orang sangat terkejut. Tetapi ketika Li Zhong ingin mengambilnya, saat juga Munchen pun mempermainkannya. Hal itu tentu membuat dia marah karena Munchen sangat berani bermain dengannya. Sebenarnya Munchen memang tidak berniat untuk memberikan hal itu dan hanya ingin mempermalukannya saja. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarung itu, Munchen pun tahu para perampok ini berasal dari dinasti Tang Longdongjin. Xianer ingin membantunya, namun Lein tidak membiarkan hal itu. Karena dalam pertarungan tidak boleh terjadinya kecurangan. Kembali lagi ke pertarungan, yang mana bisa terlihat Munchen itu mampu mengimbangi Lin Zhong. Bahkan Lein saja sampai memuji kemampuannya, karena dia betul kultivasinya masih berada di bawah mereka. Namun dengan pergerakan yang dia miliki, Munchen itu mampu menebak setiap pergerakan yang dibuat oleh Li Zhong. Dan ketika dia sudah mendapatkan kesempatan, Munchen langsung melancarkan serangannya. Jadi intinya, jika Lin Zhong membuat kesalahan sedikit saja, Munchen pasti akan memanfaatkan hal itu untuk melancarkan serangan balik. Lein tidak begitu khawatir karena Lin Zhong belum sepenuhnya serius. Dan benar saja, saat juga ia pun mulai bersungguh-sungguh. Dalam tahun itu, Munchen menggunakan tanda kematiannya untuk menghadapi Lin Zhong. Akibat hal itu, ledakan pun sempat terjadi dan membuat para perampok terkejut. Untung saja Xianer menahan pergerakan mereka, karena tadi Lein telah mengatakan pertarungan harus adil. Lein paham dan meminta teman-temannya untuk mundur. Pada akhirnya, Munchen ini mampu mengalahkan Lin Zhong. Melihat betapa hebatnya Munchen itu, benar-benar telah membuat Lein tertarik kepadanya. Tapi Munchen memintanya untuk tidak mendekat, karena jika tidak, dia itu akan menggunakan artefak peledak. Hal itu sontak saja membuat mereka terkejut. Tapi Lein malah semakin tertarik kepadanya. Apalagi setelah melihat Munchen memiliki artefak kuat.
Ia pun memuji para murid yang berasal dari Bailing. Di sini Munchen meminta mereka untuk segera pergi karena dia tidak menggunakan artefaknya untuk menghabisi mereka. Jadi lebih baik mereka segera pergi sebelum dia berubah pikiran. Lain paham, namun ia meminta untuk melepaskan Lin Zhong dulu. Namun Xander menolak karena bisa saja mereka malah melancarkan serangan balik. Lain berusaha untuk meyakinkan, hingga pada akhirnya Munchen percaya dan melepaskan Lin Zhong. Apalagi hanya inilah satu-satunya cara agar mereka tidak bertarung lagi. Sekali lagi, Lane memuji Munchen karena dia tidak menduga akan ada murid dari Bailing yang bisa bertarung sehebatnya. Lane ini benar-benar sangat tertarik kepada Munchen karena tidak hanya ganteng, namun kekuatannya juga sangat hebat. Jadi pada saat juga, ia pun meminta Munchen untuk menikah dengan dirinya. Hal itu seketika saja membuat mereka terkejut, karena perkataan itu benar-benar di luar pikiran. Lane merasa ini sangatlah wajar, karena ayahnya pernah berkata jika dia menemukan pria yang baik, maka dia tidak boleh melepaskannya dan harus menangkap pria itu untuk dijadikan sebagai suaminya. Munchen yang tidak berurusan lagi dengannya memutuskan untuk segera pergi. Tapi Lane malah kembali menghentikannya karena dia ingin menanyakan apakah Munchen tertarik bekerjasama dengannya. Scene lalu berpindah kepada Sutu. Dia yang melihat orang-orang dari keluarga Liu langsung saja melancarkan serangan. Sebenarnya orang ini melaporkan kepada Liu Ming, tapi semua ini terlambat karena Sutu lebih dulu menyerang. Ia pun meminta mereka untuk mengirimkan lebih banyak lagi orang untuk memuaskan dirinya. Scene lalu kembali lagi kepada Munchen, yang mana Denny sedang membicarakan sesuatu yang penting bersama Lane. Entah apa yang mereka bicarakan, Munchen itu tiba-tiba saja setuju untuk bekerja sama dengannya. Lane memberitahu bahwa 2 hari pertama mereka berada di lembah salju dekat Bailing, mereka ini telah menemukan sesuatu. Namun untuk mendapatkan benda ini tidaklah mudah. Bahkan tidak semua orang juga yang bisa menemukannya. Benda yang ia bicarakan itu adalah pohon giok. Dia merasa yakin buah dari pohon giok telah matang dan berada di tubuh pohon itu. Benda hal ini semakin membuat Munchen terkejut, karena buah giok mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Jika dia berhasil mendapatkannya, maka hal itu akan membantunya dalam berlatih dan juga meningkatkan kekuatannya. Tapi Munchen yakin di bawah pohon giok itu pasti diisi oleh para binatang roh penjaga. Lane membenarkan hal itu, karena bagaimanapun pohon giok ada tempat berkumpulnya jiwa yang dimakamkan. Dari kejauhan, Xander sangat kesal karena tidak bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Molly merasa Munchen pasti telah setuju mengadakan pernikahan dengan Lane. Hal ini tentu saja membuat Xander kesal. Kembali ke pembicaraan, yang mana Lane memberitahu binatang roh apa saja yang menjaga pohon giok. Yang mana dia merasa yakin para kera itu adalah binatang roh tingkat tinggi. Munchen mulai paham bahwa alasan Lane mengajak dirinya adalah karena ingin menggunakan artefak peledaknya untuk mengalahkan raja dari binatang itu. Lane membenarkan perkataan dari calon suaminya. Tapi meskipun begitu, Munchen masih tidak yakin artefaknya bisa mengalahkan Raja Kera Roh Es. Apalagi di sana juga terdapat kera-kera lainnya. Lane menenangkannya karena yang perlu dia lakukan hanya melukai Raja Kera Roh Es saja, sedangkan sisanya akan dia atasi. Munchen tahu betul artefak ini sangat berharga, jadi dia meminta kompensasi kepada Lane. Karena Munchen tidak ingin melakukan hal itu jika dirinya tidak mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Lane merasa itu sangat gampang karena Munchen bisa langsung menikahi dirinya. Tapi Munchen tidak ingin hal itu. Pada akhirnya Lane pun meminta agar Munchen menetapkan harganya. Yang mana Munchen hanya ingin meminta bagian 30% saja, karena dia tahu pertarungan nanti akan melibatkan banyak pasukan dari Lane. Sebenarnya Lane masih merasa keberatan, namun dia akan menerima hal itu. 想用我这破灵珠来制服破灵珠还有其他兵灵员。你只要破灵珠可价值不菲，报酬。毕竟不用分彼此了。别开玩笑了，这个价格应该不算离谱啊。喂，你可真黑。 Berhubung kesepakatan sudah dibuat, Munchen berencana untuk mengajak beberapa temannya. Lane sama sekali tidak keberatan, sedangkan Lin Zhong tidak begitu percaya dengan bocah itu. Namun hanya inilah yang bisa Lane pikirkan karena tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menghadapi Raja Kera Roh Es. Ia juga meminta Lin Zhong untuk tidak memikirkan kekalahannya tadi. Entah mengapa, Lane itu merasa di masa depan nanti Munchen ini akan menjadi orang yang sangat hebat. Di sisi Munchen, Mo Ling dan Xander ingin ikut pergi.
Sedangkan Tang masih ragu karena bagaimanapun kekuatannya belum cukup hebat. Jadi tidak mungkin bagi dia untuk bisa membantu. Munchen paham apalagi tempat yang akan mereka datang itu sangatlah berbahaya. Tapi dia ini masih membutuhkan bantuan Tan untuk memberitahukan Master Mo. Tan paham dan akan kembali pergi ke perkemahan. Lain memuji betapa pedulinya Munchen kepada temannya. Nah tidak begitu lama mereka pun memutuskan untuk segera pergi. 而且还需要你跟墨师。 我们黑吃黑，坑了你们不成？ Sino berpindah kepada Liu Ming, yang mana ia pun akhirnya mengetahui tim pelacak yang dia kerahkan telah dihabisi. Hal itu sontak saja membuat Liu Ming kesal. Tapi meskipun begitu, dia tetap meminta tim pelacak untuk mencari keberadaan dari Su Tu. Dan jika mereka berhasil menemukannya, maka harus memberikan tanda. Liu Ming juga akan melakukan pergerakan karena mereka tidak boleh melepaskan Su Tu. Sino kembali kepada Munchen, yang mana mereka telah sampai. Dari kejauhan bisa terlihat dengan sangat jelas para binatang kera roh es. Munchen sempat kebingungan karena bisa saja dalam pertarungan nanti sang raja muncul. Lain meminta untuk tidak khawatir karena mereka sudah memikirkannya. Ternyata Lin Zhong ini sudah menyiapkan asap berkabut agar bisa membuat para kera itu tertidur. Sebelum itu, mereka ini harus menutup mulut agar asap itu tidak mempengaruhi mereka. Pada saat juga, Lin Zhong pun melancarkan serangan. 连征， 魂珠散发的迷解析。我们走。 御下手段确实高明啊。 Setelah para kera tertidur, mereka pun bergegas untuk segera masuk. Moling memuji betapa tenang dan juga pintarnya Yelin ini. Di sini Lain memberitahu kalau pohon giok itu berada tepat di dalam gua itu. Jadi mereka mau tidak mau harus segera masuk ke dalam sana. Apalagi asap berkabut tidak akan bertahan lama dan kera-kera ini akan segera bangun. Sayangnya perkataannya menjadi kenyataan. Karena belum saja masuk ke dalam gua, kera ini sudah lebih dulu bangun. Pada akhirnya hal itu membuat Xianer terkejut. Namun dengan sigapnya, Munchen langsung menghabisi kera itu tanpa menimbulkan sedikit pun kekacauan. Lain memuji betapa hebatnya Munchen ini, bahkan kera tadi saja sampai tidak bisa menghindari serangannya. Munchen merasa kera tadi masih belum sepenuhnya sadar. Tapi meskipun begitu, Liu Yin tetap memuji kehebatan dari calon suaminya. Munchen takut para kera ini akan kembali bangun. Jadi setidaknya mereka harus meninggalkan seseorang untuk mengawasi mereka. Jadi setelah para kera itu bangun, mereka bisa mengetahui hal itu. Lain paham dan akan memerintahkan dua temannya, yang mana jika para kera bangun, mereka itu harus memberikan tanda. Di tengah pembicaraan, suara dari Raja Kera pun terdengar, yang mana ternyata dia itu telah menunggu kedatangan mereka. 有道理。你们两个， Namun sayang sekali bagian pada hari ini harus bersambung dulu. Namun seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana pertarungan akan terjadi pada episode minggu depan antara mereka menghadapi Raja Kera. Sedangkan di sisi lain, Liu Ming dan yang lainnya terus melakukan pencarian kepada Su Tu, yang mana dia masih tidak terima pencuri itu melarikan diri darinya. Nah sepertinya Su Tu ini juga telah tahu letak dari buah pohon giok. Di sisi lain, Munchen dan teman-temannya kembali bertarung dengan Raja Kera. Sepertinya pertarungan itu akan sangat berat karena di sisi luar kera-kera lainnya mulai sadar. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.